Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian neta ilo pitua lawambu benar-benar merenungi dan memahami wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena ilmu yang telah disyariatkan ini benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu seluruh bagian neta ilo pitua lawambu, pahamilah dan renungilah berangkat dari suatu wujud perintah-perintah Allah, karena seluruh para nabi-nabiullah ini telah mensyariatkan wujud ilmu saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Makom saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai ini wujud daripada kemuliaan. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan wujud daripada kemuliaan. Kemuliaan yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Berangkat dari wujud kemuliaan, berangkat dari perwujudan Nabiullah Sayyidina Ibrahim telah membagikan sesuatu nikmat kepada fakir-fakir miskin. Kemudian Nabiullah Sayyidina Yakub telah diperintahkan oleh Allah 10 harta dibagikan kepada fakir miskin. Begitu pula Nabiullah Sayyidina Musa dan Nabiullah Sayyidina Daud, Nabiullah Sayyidina Sulaiman dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah, kemudian Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah wujud daripada kemuliaan-kemuliaan. Inilah yang disebut golongan kemuliaan yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah Tailo Pitua Lombu dapat menggamblangkan makom kemuliaan, kemudian makom suatu wujud yang telah dilaksanakan benar-benar oleh seluruh para nabi. Inilah yang menjadi satu perenungan kepada kita semua. Karena wujud kemuliaan inilah yang benar-benar menjadi penghuni surga. Alhamdulillah seluruh bagian nota ilo pitua lawambu benar-benar memperhatikan makom-makom kemuliaan. Kemudian kita masuk di dalam golongan kekafiran. Wujud golongan kekafiran ini berdasarkan firman Allah di dalam suatu surat Qul ya ayyuhal kafirun, yang dikandung di dalam surat Qul ayyuhal kafirun ini wujud daripada golongan yang dikandung di dalam kekafiran ini merupakan perwujudan dari amara lawama mulhama. Oleh karena itu diperhatikan wujud daripada kekafiran, karena kekafiran ini bukan agama. Yang dikandung di dalam firman Allah ini golongan kekafiran ini perlu merupakan perwujudan dari sifat amara lawama mulhama. Berangkat dari golongan pikiran melahirkan suatu kejoliman. Golongan mata melahirkan kejoliman, golongan mulut dan golongan hidung dan golongan pendengaran, kolbu, dubur, kaki dan tangan melahirkan kejoliman. Inilah yang dikandung di dalam firman Allah ini yang disebut golongan kafir. Ini yang menjadi perenungan seluruh bagian nota ilo pitua lawambu. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini diperintahkan oleh Allah dapat mensyariatkan golongan kemuliaan. Kerusakan umat akhir zaman tidak memahami dan tidak merenungi makom-makom golongan kekafiran. Wujud golongan kekafiran lahir daripada makom kalbu, selalu seujon dendam, kemudian dengki. Bermacam-macam perwujudan makom-makom sifat yang jolim. Inilah wujud daripada golongan kafir. Alhamdulillah Tailo Pitua dapat menggamblangkan agar seluruh bagian nota ilo pitua lawambu dapat memahami
golongan kafir dengan golongan kemuliaan. Makom-makom golongan kemuliaan ini hanya melainkan suatu wujud daripada mutmainah rodiyah maradiyah kamilah. Ini mewujudnya golongan kemuliaan. Golongan kekafiran melahirkan perwujudan sifat-sifat yang tidak baik. Wujud yang tidak baik ini merupakan sifatnya jin, iblis, dan setan. Perwujudan sifat yang mengelak terhadap perintah-perintah Allah. Alhamdulillah pada malam ini ta ilo pitu walombu dapat menggamblangkan agar seluruh bagian letak ilo pitu walombu memperhatikan wujud daripada golongan kafir. Golongan kafir ini perwujudan lahir di pikiran, lahir dari mata, lahir dari telinga, lahir dari mulut, hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, melahirkan suatu kejoliman. Inilah yang dikandung di dalam firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun, hai golongan-golongan kafir. Golongan-golongan kafir ini perwujudan dari suatu makom-makom sifat. Oleh karena itu ta'ila fitua dapat menggamblangkan bagaimana perwujudan bagi ta'ila fitua lombu, apakah melaksanakan wujud daripada golongan kemuliaan yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ila fitua lombu sudah dapat merenungi, memahami yang dikandung di dalam firman Allah. Golongan-golongan kemuliaan, karena golongan kemuliaan ini merupakan perwujudan dari Tauhid. Tauhid itu makomnya Nabi. Oleh karena itu ta'ila itu dapat menggamblangkan bagaimana kita bisa mengikuti ajaran seluruh para Nabi, benar-benar menggamblangkan wujud daripada golongan kemuliaan. Kerusakan umat akhir zaman tidak merenungi dan tidak memahami apa perwujudan golongan-golongan yang disebut golongan kafir, perwujudan perbuatan yang tidak baik, lahir dari pikiran, suatu wujud daripada kejoliman, mata, hidung, dan mulut, dan kolbu, kaki, dan tangan. Inilah perwujudan sifat-sifat yang mengabaikan, sifat yang mengingkari atas perintah-perintah Allah. Inilah wujud daripada kekafiran. Kekafiran bukan agama. Kekafiran itu wujud daripada perbuatan yang tidak baik. Yang selama ini apakah kita bermakam di golongan yang mana? Golongan kemuliaan atau golongan kafir? Inilah menjadi perenungan seluruh bagian ta'ila fitu walawambu. Hingga itu Allah menurunkan suatu kutukan. Kutukan merupakan kiamat. Inilah menjadi perenungan seluruh bagian ta'ila fitu walawambu yang selama ini mengikuti ajaran ta'ila fitu walawambu. Maka ta'ila fitu sudah menggamblangkan atas perintah dari Allah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ila fitu walawambu dapat merenungi, dapat memahami perwujudan golongan kemuliaan dan sudah memahami golongan kafir. Yang kafir-kafir ini perwujudan dari makom-makom sifat yang tidak baik. Inilah wujud daripada kekafiran. Alhamdulillah ta'ila fitua dapat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ila fitua lawambu. Karena berdasarkan firman Allah ini membicarakan suatu golongan yang bermakom di dalam jasmania. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ila fitua lawambu benar-benar sudah muslim. Benar-benar sudah muslim berarti sudah berwujud golongan-golongan kemuliaan. Berarti sudah memahami golongan kekafiran. Golongan kekafiran ini perwujudan sifat-sifat yang tidak baik. Apakah selama ini? Coba kita perhatikan firman Allah. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar merupakan wujud golongan kafir. Alhamdulillah dengan suatu wujud perintah Allah ini benar-benar kita perhatikan bahwa sesungguhnya salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar yang telah diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dan sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad agar kita ini benar-benar masuk di dalam golongan para nabi. Karena nabi ini diperintahkan oleh Allah dapat menjalankan perintah-perintah Allah ini wujud cinta kasih agar kita ini menjadi golongan para nabi. Inilah yang dikandung di dalam suatu hadis Rasulullah.
Bagaimana kita masuk di dalam golongan para nabi? Inilah merupakan suatu wujud daripada pengakuan Nabi menjadi umatnya para nabi. Nabi telah melaksanakan perwujudan golongan kemuliaan yang selama ini kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan istinja jasa sifat dan istinja rohani, benar-benar dapat mensucikan agar seluruh golongan kekafiran di dalam makom pikiran, di dalam mata, di dalam telinga, di dalam mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan ini benar-benar kita sudah hilangkan golongan kekafiran. Hanya melainkan wujud daripada golongan kemuliaan yang berwujud di dalam pikiran kita, di dalam mata kita, di dalam telinga kita, mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan. Hanya semata-mata wujud golongan kemuliaan. Karena wujud daripada golongan kemuliaan ini benar-benar sudah berwujud mutmainah.